Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas Kerajaan Kritang dan Kerajaan Gasip yang ada di daerah Riau. Kerajaan Kritang bisa dilihat di bagan, yang mana bagan ini merupakan bagan asal-usul daripada istilah Kritang, yang mana sejarah Kerajaan Kritang ini tidaklah banyak yang dapat diketahui. Mengenai masa hidup Kerajaan Kritang ini dapat diperkirakan sezaman dengan Kerajaan Kandis yang ada di Kuantan. Tempat Kerajaan Kritang ini berpusat ialah sekitar desa Kritang pada masa sekarang ini, yaitu terletak di tepi Sungai Gangsal di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Nama Kritang berasal dari kata akar dan itang. Itang adalah sebangsa tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di pinggiran anak sungai Batang Gangsal. Akar-akar ini begitu banyak di daerah sungai ini sehingga menyulitkan bagi kapal-kapal yang lewat di daerah sungai tersebut, sehingga akhirnya terkenal dengan nama Sungai Kritang. Dari kata akar dan itang inilah terbentuk kata akaritang, yang lama-kelamaan karena kebiasaan orang Melayu suka menyingkatkan atau mempermudah suatu ucapan, maka kata tersebut berubah menjadi karitang dan akhirnya berubah menjadi Kritang. Dan kemudian nama Kritang ini diabadikan dengan nama sebuah kerajaan yang pernah berdiri di tempat tersebut, yaitu Kerajaan Kritang. Istilah Kerajaan Kritang juga tertulis dalam kitab Negara Kertagama sebagai bukti bahwasanya kerajaan ini pernah berdiri, yaitu dalam buku Negara Kertagama, Kritang disebut sebagai daerah yang mempertuan Majapahit bersama-sama dengan Kerajaan Kandis dan di samping kerajaan yang ada di lainnya. Kemudian dalam kitab Negara Kertagama juga menyebutkan Kritang bersama-sama dengan kerajaan lain-lain tersebut mengandung pengertian bahwa Kritang bukan hanya sekedar kampung kecil, tetapi sudah pasti merupakan suatu kerajaan yang cukup besar, yang mana kerajaan Kritang ini juga diperhitungkan oleh kerajaan Majapahit yang layak untuk dikuasainya. Sejarah yang hilang. Kenapa dikatakan sejarah yang hilang? Karena sejarah kerajaan Kritang ini masih memerlukan pengkajian yang lebih spesifik lagi. Sangat sedikit sekali sejarah kerajaan Kritang yang diketahui. Kapan lenyapnya kerajaan ini tidaklah dapat dipastikan, tetapi ada petunjuk bahwa kerajaan ini lenyap karena hilangnya raja, bukan karena kematian atau ditawan oleh Majapahit, melainkan karena rajanya ditawan oleh Kerajaan Malaka dalam rangka penyebaran agama Islam. Raja tersebut tertulis dalam cerita rakyat disebut dengan nama ataupun bernama Raja Merlang, yang mana Raja Merlang ini dalam kitab Sulatus As-Salatin, juga kitab Tufa Al-Nafis, dikatakan ditawan oleh Raja Malaka dan diislamkan di Malaka, yang mana nantinya anaknya yang lahir di Malaka yaitu Narasingha mendirikan suatu kerajaan baru di Riau yang disebut dengan nama Kerajaan Indragiri. Kerajaan Gasip. Seperti halnya sungai besar yang ada di Riau yaitu Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Rokan, Sungai Batang Gangsal mengandung nilai-nilai historis yang sangat tinggi. Begitu jugalah dengan daerah Gasip ini. Karena pada umumnya kerajaan-kerajaan di Riau adalah kerajaan-kerajaan yang bermukim di daerah pinggiran sungai, dan nama kerajaan itu disesuaikan dengan nama kerajaannya. Untuk Kerajaan Gasip merupakan salah satu cabang daripada anak daripada Sungai Siak. Kerajaan Gasip ini terletak di tepi Sungai Siak kira-kira pada abad ke-14 dan ke-15 masa berdirinya. Diberi disebut dengan nama Kerajaan Gasip. Ibu kota atau pusat kerajaan Gasip ini terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasip. Tempat ini berada di hulu Kuala Mandau pada masa sekarang. Daerah kekuasaan Kerajaan Gasip. Kerajaan ini menguasai daerah sepanjang aliran Sungai Siak mulai dari hulu, yaitu di daerah Bukit Seligi Tapung,
dan Bukit Langa atau Tapung Kanan, yaitu berbatasan dengan daerah Minangkabau atau Sumatera Barat pada masa sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dari cerita rakyat yang turun-temurun di daerah Tapung Kanan bahwa rakyat Tapung Kanan dari dahulu di bawah kekuasaan kerajaan Gasib. Bukti lainnya ditemukan di Tapung Kiri, yaitu seorang bendahara dari Batu Gajah masih memiliki sebuah gagang keris yang katanya merupakan hadiah daripada seorang raja Gasib. Begitu juga dengan bendahara yang ada di daerah Tandun pada masa sekarang memiliki sebuah perisai yang konon kabarnya juga merupakan hadiah daripada kerajaan Gasib secara turun-temurun pada masa lampau. Sehingga dapatlah dipastikan hadiah itu merupakan suatu tanda penghargaan yang sangat tinggi dari seorang raja di ibu kota kepada wakilnya di daerah. Apalagi daerah itu adalah daerah yang kaya dan merupakan perbatasan dengan daerah lainnya. Pemberian itu berarti pula tanda pemerintahan peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin saja suatu waktu datang melakukan ekspansi wilayah kekuasaan. Ke hilir atau ke muara tidak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah, yang mana diperkirakan bahwa daerah Kuala Siak masuk ke dalam wilayah kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib tidak begitu jauh dari pantai atau kuala. Kiranya sangat tidak masuk akal kalau ibu kota suatu kerajaan didirikan berdekatan dengan suatu tempat yang tidak aman, karena tidak termasuk kekuasaannya. Lagi pula kalau Kuala Siak tiada mereka kuasai, tentu daerah ini menjadi tidak aman. Gasib pada masa Hindu dan Buddha. Beberapa ketuan raja yang memerintah di kerajaan Gasib tidak dapat diketahui secara pasti. Yang kita ketahui adalah bahwa kerajaan Gasib memiliki dua periode, yaitu periode Hindu dan Buddha disebut dengan periode pertama dan periode Islam disebut dengan periode kedua. Untuk masa Hindu dan Buddha, raja dari kerajaan Gasib yang masih menganut agama Hindu dan Buddha ialah Raja Badagai. Raja Badagai yang barangkali ini merupakan raja Gasib yang masih beragama Hindu dan Buddha. Menurut tarikh Cina, pada tahun 1433, kerajaan Gasib bersama-sama dengan raja-raja Indragiri dan Siantan meminta perlindungan ke daerah Cina. Gasib pada masa Islam. Perluasan kekuasaan Malaka masa kekuasaan Sultan Mansur Shah pada tahun 1444 sampai 1477, Malaka menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Gasib dan rajanya Prameswara ditawan. Semenjak peristiwa itu, kerajaan Gasib berada di bawah pengaruh kerajaan Islam Malaka atau Johor sampai Raja Iskandar Muda dari Aceh menyerang kerajaan Gasib pada tahun 1612 sampai 1626 atau pada permulaan abad ke-17. Gasib di bawah pengaruh kerajaan Malaka. Setelah kerajaan Gasib ditaklukkan oleh Malaka, maka Sultan Mansur Shah mengangkat anak Raja Siak Gasib yang ditaklukkan, yaitu Maharaja Permaisura bernama Megat Kudu, untuk memegang kekuasaan kerajaan Siak Gasib di bawah naungan kerajaan Malaka dan diangkat menjadi menantu Raja Malaka. Megat Kudu kemudian menjadi sultan dengan gelar Sultan Ibrahim. Hal ini jelas Megat Kudu masuk Islam sesuai dengan aspirasi Malaka yang beragama Islam. Kemudian pada waktu Sultan Alauddin Riyad Shah I tahun 1477 sampai 1488 berkuasa di Malaka, maka di kerajaan Gasib diangkatlah Raja Abdullah menggantikan ayahnya Sultan Ibrahim. Sultan Alauddin Riyad Shah digantikan oleh Sultan Mahmud Shah I. Di kerajaan Siak Gasib diangkat pula Raja Husin menggantikan Raja Abdullah, hingga akhirnya datanglah orang Portugis di dunia timur atau ke daerah Riau, dan mereka dengan kekerasan senjata dan susah payah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Raja Malaka mengikut ke Johor, dan kemudian sejarah Gasib ini hilang digantikan oleh sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.